Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin. Sadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Segala puji hanya milikmu ya Allah, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami ingin mengenal-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang akan membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu, sebagai kecerdasan maha agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami dan mengenal jati diri kami sendiri, memahami dan mengenal jalan pulang kembali, serta memahami kesejatian-Mu ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, penguasa seluruh alam semesta, sumber segala sumber energi cahaya alam semesta. Dengan izin-Mu, seluruh energi, seluruh kekuatan di alam semesta, khususnya energi ayat-ayat suci, masuklah ke dalam tubuh eterik dan tubuh jasmani kami, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki kami. Bukalah dan bersihkanlah seluruh cakra yang ada pada diri kami, seluruh saluran energi, dan seluruh nadi kami dari segala sumbatan dan segala kotoran agar dapat berfungsi selaras dan seimbang. Perbaikilah dan remajakanlah seluruh sel-sel tubuh eterik dan tubuh jasmani kami. Normalkanlah fungsi seluruh organ tubuh kami. Sehatkanlah jiwa raga kami. Cerdaskanlah hati akal pikiran kami. Maksimalkan kemampuan otak kami. Kuatkan stamina dan tingkatkan daya tahan tubuh kami. Ya Hayu ya Qayyum, ya Qawiyyu ya Matin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, silahkan dipandu oleh Pak Gatot atau Ibu Aka untuk memandu teman-teman yang lain. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan usul, boleh mengajukan kritik, saran, apa saja boleh. Ya mau bercerita, mau testimoni juga boleh ya. Ya, monggo silakan.
Selamat malam. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Eh, ada yang mau bertanya atau memberi pernyataan atau sharing pengalaman? Boleh. Tadi udah beberapa dari Bu Wida tadi mau tanya, bukan tanya, pengen mengerti tentang puasa Ramadan. Katanya sedikit aja. Yang kedua dari Pak Agus Joko tentang esensi gerakan dalam sholat. Yang ketiga itu ayat diri pada tahiyat akhir tadi kalau nggak salah. Kalau ada lagi sebelum kami mulai, monggo. Apa itu dulu satu-satu? Apa ini dulu satu-satu boleh. Oke. Itu yang pertama dulu ya. Yang pertama apa? Spesifik pertanyaannya apa? Indonesia. Mbak Wida tadi pertanyaan spesifiknya apa? Mbak Wida, monggo. Mbak Wida. Iya, ya, Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam Ibu Wida. Ya, sebetulnya maksudnya tadi bukan ada spesifik pertanyaan, tapi barangkali Kang Iip bisa memberikan apa pencerahan lagi untuk kita bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini. Walaupun setiap kali bulan Ramadan udah selalu kita mendengarkan atau udah banyak dari mesos-mesos, tapi ingin lebih detail lagi di pengajian ini atau barangkali kita bisa nanti tanya jawab dari apa yang dijelaskan yang diberikan oleh Kang Iip. Demikian Kang Iip. Hatur Oke, nuhun. baik. Mm-mm. Kita langsung ke Qurannya surat 2 185. Ya, disilakan. Monggo. Mbak Wida bisa baca atau Oh ya, saya baik. Ya saya awali Kemarin ya. Siap. beberapa hari yang monggo. ditentukan itu ialah Toto, bulan Saya bisa Mas Gatot. iya iya. Toto di mute dulu sebentar. Nyun sewu. Oh, ya. Toto, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Baik. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang pertama ada yang namanya Syahru Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Ramadan dari kata dasarnya Romado atau Romadiu. Artinya panas, membakar, membasuh, membersihkan. Ya, Romadona dari kata Romado. Artinya panas, membakar. Juga dari kata Romadiu artinya membasuh, membersihkan. Sahru Ramadan berarti bulan pembakaran, bulan pembersihan.
Apa yang dibakar, apa yang dibersih adalah dosa-dosa. Jadi sahru Ramadan artinya bulan pembakaran atau bulan pembasuhan dosa-dosa. Gitu ya. Dosa. Pertanyaan berikutnya apa? Nah, apa yang membuat dosa kita dibakar dan dibasuh? Satu, surat 2, 271. Lanjut ya, Pak. Monggo. Bismillah. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahanmu. Syaratnya kita harus ngapain? Sedekah. Halo? Sed- Sedekah ya. Sedekah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, boleh nggak sedekahnya terang-terangan, Bu? Eh, Boleh, tapi tergantung niatnya ya, Kang. Ya, boleh nggak disembunyikan? Boleh juga kalau menurut surat ini. Boleh juga. Yang nggak boleh apa? Eh, Ya nggak sedekah. Sombong. Yang nggak boleh nggak sedekah. Yang nggak Ya, boleh nggak sedekah. kalau kamu menampakkan sedekahmu terang-terangan, itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu diberikan kepada orang fakir, itu juga lebih baik. Jadi baik sekali diapain? Disembunyikan. Baik sekali terang-terangan. Oh, terang-terangan. Disembunyikan lebih Lebih baik. baik. Yang nggak baik, Tidak sedekah. Nggak nah sedekah. kalau nggak sedekah diampuni nggak dosanya? Enggak. Tidak. Nah, Ramadan bukan? Bukan. Ah, Bukan. Kan tadi bulan Ramadan, bulan pembakaran, pembersihan dosa. Dosa itu dibakar, dibersihkan dengan sedekah. 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 Boleh nggak terang-terangan sedekahnya? Boleh. Boleh. Nah, itu baik 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 sekali. 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 Boleh nggak disembunyikan sedekahnya? Lebih Lebih baik baik. sekali. Boleh. Nah, itu lebih Lebih baik. Lebih baik. baik. Yang penting sedekah. Sedekah. Kenapa? Kenapa? Karena sedekah menghapus Dosa. Dosa. kesalahan. 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 Nah, jadi selama bulan Ramadan supaya dihapus dosa gimana? Sedekah. Banyak Bersedekah. Nah, bersedekah. Satu. Dua. Yang kedua ya, 11 ayat 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, kalau sabar dapat apa, Bu? Dapat ini ampunan, Nah, dapat ampunan tuh dosanya diapain? diba- dihapus, dibakar, Dihapus, dibakar, ya, dibersihkan. dibersihkan. Oke, jadi kalau dikit-dikit dapat bencana gimana? Sabar. Ya sabar Harus aja. sabar. Dikit-dikit dapat bencana, sabar. Dapat musibah, sabar. Ya, kenapa orang Iya. sabar itu dapat ampunan dari Tuhan? Udah mah dapat bencana, dapat musibah, terus uring-uringan gimana? Ah, Ya, rugi dua kali Tambah kan? justru.
Iya, Sama nyungsep. Jadi sabar itu dapat ampunan. benar. Ampunan. Nah, dua ya. Jadi yang membakar dosa Ya, pertama apa? Kak, sedekah. sedekah, Sedekah. Yang kedua, Sabar. apa? sabar ya. Nah, yang ketiga nih, lima, lima, empat, lima. Lanjut ya, Kang. Lanjut. Bu, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, Bapak Ibu, pernah nggak kita disakiti orang? Pernah. Nah, dicela, Sering. sering dicela, di apa namanya itu, dizolimi, dihakimi, difitnah, pernah nggak? Sering. Ah, Sering. Ya baik Pak, ah, bo- makasih. boleh nggak kita balas? Ya, saya, Boleh, tapi Seharusnya saya enggak. sekarang. boleh, tapi harus seimbang. Imbang. Bang. Ya, tapi kalau kita mau melepaskan, memaafkan, tidak membalasnya, dapat apa? Dapat sakit Ampunan. hati. Ampunan. Hah? tebus dosa. Menebus dosa. Dosa. Penebus dosa. Dosa. Barang siapa atau maka melepaskan nih, barang siapa yang melepaskan hak untuk membalas, maka melepaskan hak untuk membalas itu penebus Dosa. dosa. Jadi mau balas apa mau maafin nih? Maafin. Nah, Maafin. memaafkan itu jadi apa? Menebus dosa. Penebus dosa. Nah, Penebus Tebus ya. dosa. Dosanya jadi ditebus kan? Iya. ya, Berkurang nggak dosanya ditebus? berkurang. Kurang. Udah berapa? 3. Tiga. Oke, yang keempat. Ya, 11, 114. Uzubillahiminasyaitonirrojim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Sesungguhnya perbuatan perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. dosa. Dosa, Perbuatan yang buruk. buruk, Ya, selokan mampet Bu, banyak sampah dibersihin. Perbuatan baik bukan? Baik. Ya, baik. ya, jalanan banyak Nah, sampah disapuin. Perbuatan baik itu bukan? dia tuh. Baik. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi berbuat baik menghapus Dosa. 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 Ada berapa? 4. 4. Ada 4 tuh. Tambahin finishing ya. Finishing. Nah, Monggo satu yang lagi. lain atau Enggak, tanggung satu lagi jawaban Ibu. oke. Tanggung Oh satu ya, lagi, baik. Mbak Bida. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun. Ampun. Karena Dia Maha Pengampun, kalau kita mohon ampun, diampuni nggak kira-kira Bu? Diampuni dong. Diampuni dong, kan Dia Maha. Nah, berarti yang kelima banyakin apa? Mohon Mohon ampun. ampun berdoa. Nah, banyakin mohon ampun. 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 Istighfar lah bahasa kitanya ya. Iya. Nah, ulangi ke tadi tentang Ramadan.
Surat 2 185. Sahru Ramadan, bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan artinya bulan, halo? Pembakaran. dosa, Bulan pembakaran dosa, pembakaran dosa atau bulan Dosa. pembasuhan dosa. Semua Dosa. dosa, Ya. semua dosa dibakar, semua dosa dibasuh sampai bersih. Bersih. Nah, gimana caranya supaya dosa-dosanya bersih? Sedekah, 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 dua, sabar, 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 tiga, Sabar. memaafkan, nggak bales, maafkan, memaafkan, Maaf. maafkan, empat, berbuat Kan. baik, berbuat berbuat baik, baik, Berbuat lima, baik. Mohon ampun. mohon Mohon ampun. ampun. nah gitu. Jadi selama Ramadan banyakin tidur apa banyakin nongkrong? Enggak dua-duanya. Banyak berbuat baik. Nah, yang lima tadi Iya. Mohon Itu ampun. lima. namanya Istighfar. Ya. Ya namanya lima-limanya ya. iya namanya itu bulan Ramadan namanya Bu. Ya, nah ketika dosa-dosa kita bersih atau di bulan Ramadan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Quran. Orang menyebutnya Quran. Quran. Nuzulul Quran. Nah, Quran. berarti selain yang lima tadi yang dilakukan selama Ramadan ngapain? Baca Al-Quran. Baik, baik. Tadabbur, ngulik Quran, Quran. baca, pelajari, pahami, amalkan, baca, pahami, cari petunjuknya, ya, cari Iya. penjelasannya, dan cari furqon pembedanya, gitu ya. Nah, ketika Ya. kita Siap. mendapatkan nuzulul Quran, maka pada saat yang sama kita juga dapat Lailatul Putar. Qadar. Qadar gitu loh, Bu. Nah, jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Qurannya harus Dibaca, dipahami. Kulik. Qurannya harus tuh Turun. turun, Tuntas. harus turun. Nah, Iya. Turun. supaya turun Quran harus poso, Us. poso, Apa itu? Puasa, Iya, puasa. iya. puasa. Ya, harus puasa. Puasa. 183. Ganti nggak apa-apa. Beda Berarti capek. Nah, Ya, yang lain. kalau Capek. Toto mau baca atau sip? Pak Toto baca, Mau baca. monggo. Pak Joko aja nih katanya mau baca. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, supaya turun Quran, maka diwajibkan puasa. Puasa. Sa. Nah, puasa seperti apa? Seperti orang sebelum kamu 1926. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bisa? Sanggup? Ya, Enggak, belum. belum bisa. Belum bisa sih. Masih titik Yang ikut dulu. tuh gitu loh, tertawa. Terus. Berat. Eh, Berat. sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Berpuasa.
untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Lirohman. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Besok niat lagi aku puasa, hari ini terus begitu. Ya, nah karena berpuasanya, puasa diam nih, puasa bisu, tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Berarti hanya bicara Tuhan. dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Murah. Nah, nanti Tuhan yang Maha Pemurah bakal ngapain? Lanjut. Yang Tuhan yang Maha Pemurah. Tadi puasa itu apa? Bicara dengan Tuhan. Membersih dosa. Puasa itu tidak Bakaran berbicara dosa. dengan manusia, Manusia. hanya berkomunikasi dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, nanti Ar-Rahman nih, Tuhan yang Maha-Rahman ya. Ayat 2-nya apa? Ya. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi pinter nggak? Pinter, Bro, seharusnya. pinter apa? Mengajarkan Quran. Pinter Bicara Nah, Quran. kenapa pinter? Karena Allah mengajarkan. Yang ngajarinnya Pemurah. Ar-Rahman. Iya. Yang ngajarkannya langsung Ar-Rahman. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi. Ke surat 2 bulan Ramadan. Artinya bulan pembakaran dosa. Dosa. Ya, dosa dibakar, dihapus, dibasuh dengan sedekah, dengan sabar, dengan memaafkan, dengan perbuatan Maafkan. yang baik, Buat baik. dan dengan istighfar. Istighfar. Kalau begitu, bisa nggak Ramadan sepanjang tahun? Bisa. 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 Ya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi tidak harus nunggu bulan ke-9, bulan puasa. Enggak. Ramadan terus menerus. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Melakukan pembersihan dosa. Apa tadi? Sedekah, sabar, memaafkan, perbuatan baik, Sabar, dan istighfar. memaafkan, berbuat baik, Mohon istighfar. ampun. 5 ya. Nah, kemudian bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Quran diturunkan kalau puasa. Puasa. Puasa yang dimaksud puasa bicara dengan manusia. Hanya komunikasi dengan Ar-Rahman. Nanti Ar-Rahman akan mengajarkan Quran. Quran. 186-nya coba lanjut. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi setiap pertanyaan dijawab nggak? Jawab. Jawab. Ujibu. Ujibu artinya aku pasti akan menjawab setiap seruan. Apa yang kau panggil, apa yang kau tanyakan, aku jawab. Ujibu pasti aku akan menjawabnya. Setiap panggilan orang yang memanggilku. Jika niatnya sudah puasa. Yang tadi puasa itu. Turun Quran tuh, berudul. Ya, gitu. 1. Masih ada ganjalnya, Bu? Masih ganjalan, Bu Ida? Eh, itu kok ada puasa bisu tuh bagaimana, Pak? Ya nggak gimana-gimana, diem aja. Emang Ramadan kita jadi harus begitu? Iya. Oh, kalau kalau ngomong sama orang nggak boleh. Ya Padahal kan batal. susah banget. Batal. Kang Iip mau nanya. Sok. Oh,
Heeh. Kan kalau kalau tadi ya, misalkan ada yang puasa hanya batasan nggak makan, nggak minum. Kemudian yang lebih lebih tinggi adalah menahan hawa nafsu. Yang paling tinggi yang menahan bicara. Nah, Ya, sebenarnya yang paling penting itu artinya kan yang hening, yaitu nahan hawa nafsu dan nahan bicara. iya Kalau kontemplasinya kalau ya. dia kalau seseorang gitu misalkan dia melakukan yang tadi dari sabar dan lain sebagainya sampai berdoa, kemudian dia nahan nafsu dan dia nahan bicara, tapi dia makan minum, apa nggak turun tetap ayat Quran yang Maha Pemurahnya itu? Nah, kembali ke surat Maryamnya 19:26. Monggo Bu Pamela. Oh, saya Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, Nah, jadi gimana? yang paling penting yang nggak berbicara ya. Itu yang kontemplasinya bicara dengan Tuhan yang penting. Oh, yang bicara dengan Tuhan, iya iya. Agar Tuhan mengajarkan Quran tadi, Quran. Mm, ajarin gitu. Makanya puasa itu kita sengaja untuk meluangkan waktu untuk Tuhan gitu. iya, iya. Mungkin makan minum itu agak mengganggu konsentrasi untuk hening ke Tuhan ini kali ya, Kang. Iya, makanya dibatasin kan? Batasin. Nah. Batasin pas maghrib aja atau Oh, sebelum sebelum pagi gitu. Sisanya fokus gitu. iya. Makasih, Kang. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua ya. Yang pertama udah kelar belum? Kalau nggak Oh, ada yang tadi tadi tanya lagi, mau nanya lanjut. lagi mana? Eh, Wah, kalau tadi kalau Ngomong. tadi Ramadan itu tidak hanya bisa dilakukan di bulan ke-9, ya. artinya ayat turunnya pun, maksudnya yang tadi Quran, permulaan Quran itu dalam Quran permulaan tadi ya, ayat berapa tadi itu? Tidak juga hanya harus nunggu di bulan 9 dong. Iya, yang penting dosa-dosa kita bersih dulu. Oh, oke. Kan tadi Ramadan itu kan pembakaran dosa. Bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa. Oh, Sehingga dosa-dosa bersih kan? ya. Sedekah, tadi sabar, memaafkan, berbuat baik, dan mohon ampun. Mm-mm. Nah, ketika dosa kita bersih, hati bersih, baru itu kesempatannya untuk turun Quran. Kenapa? Karena Quran tidak akan bisa disentuh. Kecuali orang-orang yang suci. Ini ayat-ayatnya ya. Iya. 5679. Ya, Tidak 59, Bu. tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dari apa? Disucikan dari dosa. Nah gitu, kalau masih belepotan dosa itu Quran nggak bisa turun ke hatinya. Hmm, Iya, makanya mesti ada proses pembersihan dosa dulu. iya. Sedekah gitu loh. Sabar, maafin, perbuatan baik dibanyakin, mohon ampun terus. Nah, kalau udah bersih, nah mudah tuh untuk menyerapnya. Hmm, Kalau masih belepotan dosa susah, puyeng nanti turunnya. Helikopter ketika, mau turun, tapi itunya helipadnya belepotan ada lumpur gimana, Bu? iya, Naik iya. dulu kan? Mm-mm. Masuk Naik masuk dulu. akal banget sih ya. Iya, 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 makasih, Kang. gitu. Oke. Kang Oke, I. Tanya Kang ada Ip. lagi? Oh, itu masih nanya Pak Toto. Oh, monggo. Monggo Pak Toto. Makasih. Ya, makasih. Tentang puasa Syaban itu Kang Ip. Jadi ada yang bilang nggak ada dalilnya. Itu gimana Kang Ip? Apa dulu Ya, Rasul itu eh, mengerjakan itu Kang Ip? Makasih. yang diwajibkan puasa apa? Ramadan. Nah, gitu. Ya, berarti di luar yang wajib itu tambahan. Sunnah. Sunnah. Di luar yang wajib Sunnah berarti ya, tambahan. tambahan. Gini aja, yang wajibnya sanggup nggak? Yang wajib aja dulu. Iya, Ya apa iya sanggup? ya sanggup. Ya, apalagi Insya yang Allah. tambahannya. Nambahin Berat.
Iya, yang Iya. wajibnya aja berat gimana nambahinnya? Iya. Iya. Kalau kurang yang wajib baru boleh nambah. Ini yang wajibnya juga Oh, belum dilakukan. Nah, gitu. iya, iya. Tentang dalilnya Ya, gimana, Kang? Ya, Tentang ayatnya. dalilnya iya nggak Ya, ini ketemu, udah jelas. nggak ketemu. ya ketemu ya. Iya, saya belum ketemu Udah di nggak Quran ada ya. itu di Di Qurannya. Qurannya saya belum ketemu ya puasa Saban ya. Hmm. Ya, di Quran tuh Iya, iya. diterangkan ada 7 macam puasa yang terangin di Quran Pak. Ya, Oh, nah, Saban nggak masuk. oh iya. Nanti ada di Berarti, cerita yang berarti lain. puasa panjang. Mm-mm, Ya, ya. gitu. Ada lagi Ya, Oke, makasih, Kang lain? Ip. Kang Iip, ya. Hmm. Ya. kalau Ramadan artinya pembakaran dosa, kenapa ya kira-kira bulannya bulannya spesifik di bulan ke-9 bulan Ramadan? Jadi kesannya hanya di bulan itu kita melakukannya gitu. Padahal Hmm, sebetulnya kan sepanjang hari, sepanjang kayak McDonald 24 jam 7 hari seminggu terus-terusan gitu kan. ya. Jangan suruh tanya Tuhan ya Kang. Saya tanya Kang ini biasanya gitu. Tanya dong sama Tuhan. Eh, iya. Ya nggak tahu sih kalau begitu. Kan gini, orang itu berpuasa, atau kita lihat dulu ayat puasanya ya. Coba lihat. Iya. 2, 1, 8, 3 ya. Coba perhatikan kalimatnya yang belum dikupas yang kalimat yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, kan ada kalimat apa? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa Bagaimana diwajibkan diwajibkan atas orang sebelum kamu? kamu Berarti orang-orang sebelum kamu juga melaksanakan puasa. puasa, gitu ya? Ya, Sampai sini oke dulu ya. oke. 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 Nah, seperti apa puasanya orang-orang sebelum kamu? Yang pertama, misalnya orang Yahudi juga melaksanakan puasa. Puasa. Puasa untuk umat Yahudi adalah menahan diri dari keseluruhannya berupa makan, minum, gosok gigi, eh pokoknya mah apapun yang masuk ke mulut, Oh, ya. iya, iya. Nah, umat Yahudi yang mengamalkan berpuasa sampai ke 6 hari dalam 1 tahun. Jadi puasanya 6 hari. Hari. Ya, tetapi tidak boleh puasa di hari Sabat. Tidak boleh. Jadi Yahudi juga puasa menahan diri dari seluruh makanan, Bu. Apapun makanannya berhenti gitu. Itu 6 hari. 6 hari. Oke. Puasanya orang Kristen. Nah, ajaran puasa dalam ajaran apa namanya? Dalam kekristenan adalah intinya pertobatan melawan keinginan duniawi, keinginan makan daging. Nah, apa yang dimaksud daging dalam ajaran Kristen? Daging adalah tubuh manusia itu sendiri. Berarti menahan diri dari hawa nafsu yang sifatnya badania. Bagaimana? Jadi Kristen juga puasa. Puasa. Puasa menahan diri dari keinginan daging, dari keinginan hawa nafsu manusia itu sendiri, Sendiri. ya. Nah, pada umumnya ini pun banyak yang sudah tidak diketahui oleh orang Kristen itu
sendiri ya. Terus yang Kristen Ortodok juga sama. Nah, ini lebih berat lagi, Bu. Bagi agama Kristen Ortodok, puasa itu adalah ditujukan untuk bentuk disiplin spiritual. Bentuk disiplin spiritual. Spiritual. Nah, bagi umat Kristen Ortodok, puasa bukan bertujuan untuk menderita, melainkan untuk menjaga diri dari segala bentuk ketamakan, kerakusan, keserakahan, termasuk pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang buruk gitu. Nah, kapan hari-hari puasanya dalam ajaran Kristen, Bu? Itu lebih lebih berat sebetulnya. Kenapa? Ada hari puasa 40 hari. 40 hari masa puasa besar dan pekan suci namanya. 40 hari puasa Natal. 14 hari puasa namanya puasa dormisi namanya. Puasa Bunda namanya. Bunda Maria kan? Hmm. Terus pada hari penyaliban puasa. Pada hari kematian Kristus puasa. Malam Natal puasa. Jadi berapa hari totalnya puasa mereka? Lebih banyak. Ya. Ya, dan belum lagi terdapat puasa aturan yang lain dalam ajaran Kristen Ortodok ya. Nah, Ya. selama dia puasa tidak boleh mengkonsumsi segala bentuk daging, ikan, telur, dan bentuk produk susu. Tidak boleh mengkonsumsi minyak dan makanan yang berbahan dasar minyak pada pembuatannya. Terus yang ketiga, tidak boleh mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan tidak boleh melakukan aktivitas seksual. Lebih berat nggak? Ya. Nah, itu di Kristen ada puasa itu. Cuman orang Kristen dia udah nggak ngerjain itu. Ya. Nah, Katolik beda lagi. Di dalam ajaran Katolik juga ada puasa. Nah, dalam Katolik biasanya dilakukan dengan makan kenyang 1 kali sehari. Jadi 24 jam hanya boleh makan Sekali. sekali. Kita masih 2 kali sahur sama buka. Ya, di Katolik sehari hanya boleh boleh 1 kali makan dan seterusnya. Kemudian di dalam Protestan juga ada lagi puasa, Bu. Ada puasanya sendiri. Di dalam ajaran Buddha juga ada puasa. Nah, Buddha lebih berat lagi kalau puasa Buddha. Jadi ada pantangan saat berpuasa bagi orang penganut Buddha. Apa pantangan saat puasa? Sebar berikut. Satu, selama puasa dia mesti bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi puasanya tidak boleh membunuh makhluk hidup. Satu, semut, nyamuk, kecoa, tikus. Nah, nggak boleh. Pokoknya tidak boleh membunuh makhluk hidup. Ya, yang kedua, menghindari mengambil barang yang bukan haknya. Tiga, Mencuri ya. tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak suci, selingkuh, zina, yang enggak, yang kotor-kotor. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar, tidak boleh bohong. Yang kelima, menghindari minuman yang memabukkan. Ya, tadi berarti yang menghilangkan kesadaran. Yang keenam, menghindari makanan apa ya, setelah tengah hari. Jadi dia boleh makan sebelum tengah hari tuh ke sini. Ke sononya udah nggak boleh lagi. Yang ketujuh, menghindari perbuatan menari, menyanyi, main musik, pergi ke pertunjukan, pokoknya tempat hiburan. Nih Buddha yang lebih berat nih. Nyanyi nggak boleh, Bu. Bermain musik nggak boleh, nonton nggak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh berhias dengan bunga, pakai wangi-wangian,
Memakai kosmetik nggak boleh, Bu. Mempercantik tubuh nggak boleh. Yang kesembilan, selama puasa tidak boleh tidak boleh atau harus menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang empuk. Tidurnya di kayu. Berat juga ya, Bang. Sok, berat. Ada orang puasa untuk kesehatan. Ya, diet misalnya. Saya puasa makan ini, puasa makan itu. Nanti disesuaikan dengan golongan darahnya. Seperti gini contohnya, saya tidak Hmm. akan minum susu bagi yang golongan darahnya O. Kenapa golongan susu itu bagi orang yang golongan darahnya A dengan darahnya O beda? Ya, bagi yang satu jadi nutrisi, bagi yang lain jadi racun. Jadi puasa dari makanan tertentu untuk kesehatan bisa. Intinya semua orang, semua agama juga mengajarkan puasa. Dan ternyata lebih berat loh tadi kalau lihat ceritanya gitu ya. Nah, karena ayatnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu. Nah, orang yang sebelum kamu itu yang diikutin yang mana? Yang ada di Quran surat Maryam puasa bisu aja, Bu. Bicara. Itu pun berat. Coba ngikutin yang lain tambah berat lagi. Ya kan gitu. Ya. Nah, ini yang jarang di, diperhatikan sebagaimana orang dulu. Orang dulu lebih berat puasanya sebetulnya. Cuman nggak disebutin kan? Hanya nyebutin puasa Maryam aja. Baru satu poinnya, Bu. Ip mau Nah, nanya belum? Oke, eh, oke, nanti. satu lagi. Puasa yang diterangkan di Quran ada Iya. tujuh. Tujuh, Pak. Ya, yang tadi yang tanyakan Pak Toto. Puasa yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Ya, ayatnya ini udah dibaca ya. Surat 2 183 sampai 187. Hmm. Puasa yang kedua adalah puasa ketika musim haji bagi jemaah yang melanggar. Surat 2 196 ayatnya. Yang ketiga puasa setelah haji. Setelah haji ayatnya sama. Jadi kan dendanya 10. Jadi orang haji itu wajib puasa 7 hari. 3 hari selama di Mekah, 7 hari setelah pulang. Ya, kemudian yang ke berapa? Yang keempat, puasa karena membunuh binatang ketika atau selama Arbaatun Hurum. Surat 595 ayatnya. Yang kelima, puasa karena membunuh orang mukmin. Tidak sengaja ya membunuhnya. Membunuh tidak sengaja juga didenda, dihukum puasa juga 2 bulan. Berturut-turut lagi. Surat 492 ayatnya. Yang keenam, puasa karena menzihar istri, denda, hukuman namanya. Suami menzihar istri. Nah, ketika si suami pengen balikan sama istrinya, dia mesti puasa. Surat 58 ayat 3 dan 4. Nah, yang ketujuh, puasa karena melanggar sumpah. Kita sumpah terus dilanggar, wajib puasa. Surat 5 ayatnya 89. Nah, itu 7 macam puasa yang diterangkan dalam Quran. Nah, di luar itu saya belum tahu. Ya, gitu. Gimana tadi, Bu Men- Pamela? Menjiar, Kang Ip, menjiar istri itu apa makanya? Kayak baca ayatnya Ciptaan aja gitu ya. ya? Hah? Menjiar istri. Ya, dibaca ayatnya dulu ya. Ya. 58. Nih, 58. Ayat 3. Gimana mana itu? Toto, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menziar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum keduanya bercampur, maka siapa yang tidak puasa memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah kamu hukum alam Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Nah, apa menjihar istri itu apa maksudnya? Barang siap atau orang-orang yang menzihar istri, menzihar istri. Waladina yudhohiruna, yudhohirun menampakkan, yudhohirun juga memandang punggungnya min nisaihim, istri mereka. Jadi menziar tuh gini Pak. Pak Toto punya istri ya. Ya, Halo. ya, Ah, halal nggak bercampur dengan istri Pak? halal, Halal. Pak Toto punya ibu. punya, Punya. Boleh nggak mencampuri ibu? nggak boleh. Nggak boleh. Masa gaulin ibunya gimana sih? Ya. Iya, Nah, menzihar istri itu mempersamakan atau menganggap istri jadi ibunya. itu. Oh, Boleh nggak menggauli ibunya? nggak boleh. Nah, misalnya gini, Pak Toto bilang sama istrinya, karena lagi kesel nih Pak, ya karena Iya, lagi kesel sama istrinya nih, keceplos lah. Si suami berkata, pokoknya saya tidak akan tidur denganmu, seperti saya tidak akan tidur, tidak akan meniduri ibuku sendiri. Punggungmu seperti punggung ibuku gitu Pak. Namanya zihar Pak. hmm. Jadi Iya, menjihar iya. itu menganggap punggung istri sama seperti punggung ibunya. Aduh, Kan nggak mungkin lah seorang anak menidurin istrinya Pak, meniduri ibunya kan? iya. Nah itu keceplos karena kesal tadi. Pokoknya saya tidak akan mencampurimu lagi. Seperti saya tidak akan mencampuri ibuku sendiri. Kamu Sendiri. aku anggap seperti ibuku. Saya tidak akan lagi Hmm. mencampurimu gitu Pak. Oh, iya, iya, Itu iya. namanya menjihar istri. Kan, Ah, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan itu. Ya, maka iya. wajib baginya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Bercampur. Oh, Ya, iya, iya. kan sudah menganggap istrinya jadi ibu. Nggak boleh dicampurin. Iya, Kang. Nah, untuk mencabut kata-katanya gimana? Maka harus memerdekakan budak. Kalau nggak punya, nggak ada berpuasa. Berpuasa. 2 bulan lagi Pak berturut-turut nggak boleh batal gini. Hmm. Nah, makanya jangan sembarangan ini mulut berkata diem 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 kalau kesel diem. Tak salah ucap lagi repot urusannya Pak. Iya, Kang. Nah, itu namanya zihar. Jihar. Oke, paham? Iya, iya. Paham, Kang. Oke. Paham sih, Kang. Oke, kita ke pertanyaan mana nih Pak Alhamdulillah. sekarang? Ke ayat diri pada tahiyat waktu sholat. Oke, Bu ayat Akad diri yang waktu tahiyat. Apa arti dan gerakan maupun bacaan dalam sholat? Ya, gerakan sholat pertama diawali dengan berdiri. Kaki. diri. Berdiri ya. Ya, Berdiri sholat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Ikram. Isra. Artinya adalah kita harus konsisten mengingat Allah dan selalu memperhatikan ayat-ayat Allah. Ya,
Ayatnya surat 2, 238 sampai 239 dan surat ke-7 ayat 204. Nah, setelah takbiratul ihram gerakan kedua apa? Ruku. Betul nggak? Kan berdiri. Ya, Nah, selama berdiri kan ya, baca ya. Quran kan, baca Fatihah dan seterusnya. Itu maknanya konsisten ingat Allah dan selalu memperhatikan firman-firman Allah. Gerakan berikutnya ruku. Ruku. Ruku gerakannya menundukkan kepala lurus dengan punggung. Artinya siap, tunduk, patuh melaksanakan perintah Tuhan bersama orang-orang yang ruku, yang tunduk. Jadi bekerja sama, kolaborasi melaksanakan perintah Tuhan. Ruku ya namanya. Surat 2 ayatnya 43. Surat 3 ayat 43. Surat 2 125. Surat 22 ayatnya 26 dan 77 tentang ruku ya. Nah, setelah ruku bangkit namanya i Iftidal. i'tidal namanya. Iftidal. Ya, I'tidal. I'tidal berarti mengembalikan posisi dari ruku kembali berdiri. diri. Artinya tegakkan keadilan. Hidup harus seimbang, jangan berat Ya, sebelah. Kenapa? Tidak itu persiapan untuk sujud. Tidak dari kata adalah artinya adil. Hidup harus adil, harus seimbang. Sebelum berbuat, pertimbangkan terlebih dulu. dulu. Ya, surat 5 ayat 8. Surat 16 90 tentang iktidal ya. Nah, setelah iktidal, udah mempertimbangkan segala sesuatunya, baru sujud. Duh, langsung ke bawah. Sujud, sajadah, meletakkan dahi di tanah. Artinya siap mengaplikasikan perintah Allah di muka bumi. Makanya kulu ardin masjidun. Semua permukaan bumi ini tempat bersujud, tempat mengaplikasikan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak. Contoh nih, contoh. Ayatnya dulu. Ayat tentang sujud. Surat 2, 125. Surat 22, ayatnya 26 dan 77. Jadi sujud itu artinya siap melaksanakan, mengaplikasikan semua perintah Allah di muka bumi. Misalnya gini nih. Misalnya surat 62 ayatnya 10. Faida kudiatis sholatu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Cari karunia, cari karunia. Karunia. Petani dapat karunianya kemana? Wah, Sawah. Ke sawah. Berarti sawah adalah tempat sujudnya petani. petani. Pak guru, Pak dosen, Pak ustadz, cari karunia kemana? Ke tempat tugasnya masing-masing. Ke sekolah, ke kampus, ke pesantren, ke madrasah. Ya, Pak dokter cari karunianya kemana? Di Ke rumah sakit. Ya, setiap orang itu punya tempat sujudnya masing-masing. Asik. Berarti tempat sujudnya dokter, rumah Rumah sakit. sakit, rumah sakit. Tempat sujudnya petani, sawah, Sawah. sawah. Tempat tempat sujudnya pedagang, pasar, Pasar. ya ke pasar gitu. Apakah Hmm. petani di sawah nyungsepin kepala? enggak. Enggak, cari karunia berarti mengolah sawahnya, mengolah Oh, kebunnya, gitu melayani
Asennya kalau dokter, kalau guru dosen memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sujud itu menempelkan dahi ke tanah, artinya siap mengaplikasikan perintah Allah di muka Bukan. bumi. Ya, makanya ayatnya bertebaranlah di muka bumi cari karunia, aplikasikan perintah Allah berdasarkan ilmunya masing-masing. Nah, sujud kan? Sujud. Habis sujud, duduk, duduk. Duduk. Duduk bertumpu pada telapak kaki, iftiros namanya. Iftirosi artinya menghamparkan, memakmurkan bumi. Nah, tadi petani memakmurkan bumi dengan bertani. Nggak usah kabur. Ngapain kabur? Dika masih lega tanahnya. Halo? Ya, Nggak usah kabur. Mau kabur kemana? Kabur, Orang luar pada datang ke sini, mau kabur. main kabur aja. Ya, duduk iftiros. Iftiros itu menghamparkan artinya. Menebarkan rahmat seluas luasnya. luasnya. Ya, ayatnya surat 3, istirahat. 191, surat 2 ayat 21 dan 22. Iftiros itu menyebarkan rahmat, menyebar manfaat di permukaan Manfaat. ini. Nah, masuk tahiyat tadi pertanyaannya kan? Ya, At-tahiyat dari kata hayyun artinya penghidupan, artinya kehidupan, menjalani Kehidupan. hidup dan kehidupan dengan lebih baik dari sebelumnya. Hmm. Ayatnya surat 4 85 sampai 87. Sudah. Nah, karena pertanyaan tentang tahiyat, baca dulu ayatnya ya. Ya, coba lihat. Apa makna at-tahiyat? Surat 4 85 sampai 87. Oh, dibaca dulu dah. Monggo kah? Yang tadi tanya, kah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kumah amal-amalan ya. Terus, Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. ada tahiyatnya nggak, Bu? Wa 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 idza ya huyitum hujjatun bi Tahiyat. tahiyatin. Tahiyat ya? ya Ada tahiyat nggak? ada Nah, Ada. cuman Ya. di sini diartikannya penghormatan. penghormatan. Wa idza huyitum apabila kamu diberikan penghidupan. Kehidupan, Huyitum bitahiyatin apabila kamu dihidupkan dengan suatu penghidupan. penghidupan, Tahiyat itu selain penghormatan artinya penghidupan. penghidupan. Kehidupan. Fahayu maka hiduplah bi ahsana minha lebih baik dari sebelumnya. Auruduha minimal sama. Kalau nggak sanggup, udah nggak usah. Serahin aja kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku udah nggak sanggup hidup lebih baik. Udah aku pulang aja. Kalau mau hidup harus lebih baik. 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 Jadi at-tahiyat artinya penghidupan. Pak. Penghidupan kita hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Esok harus lebih baik dari hari ini. Ini Coba lanjut ayat berikut 87-nya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya,
Itu makna substansi at-tahiyat. Ah, Hidup kita harus lebih baik dari sebelumnya. Esok iya. lebih baik dari hari ini. Ini. Nah, Ya, makanya ya, ya, ya. kemudian sholat ditutup dengan apa? Salam. Salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Selamat dunia, selamat akhirat. Artinya salam menebar kedamaian kepada semua makhluk. Nah, Kan salam ke kanan ke kiri. Dan ketika kita mengucapkan salam, nunggu ada yang balas nggak? ada. Oh, Misal, misalnya Bu oh Aka, nggak ada, Kang. Bu, misalnya Bu Oh, Aka ada malah takut, Kang. nah, iya makanya ada yang jawab malah takut kan? Malam-malam Bu Aka Heeh. nih, sholat malam nih, sendirian di kamar kan? Ya, ditutup salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab gimana? Lari. Waalaikumsalam. Oh, kan? Ya, ada nggak di antara kita, di antara orang-orang yang sembahyang, ketika baca salam nunggu ada yang jawab? Ada nggak? Iya. Nggak Iya, ada. maknanya apa? Hidup ini harus ditutup, diakhiri dengan menebar Kedamaian. kedamaian tanpa menunggu balasan orang. Udah berbuat aja. Tebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan kepada siapapun, ke kanan, ke kiri, ke teman, ke lawan, terserah. Ayatnya 19, ayat 15 dan 33 dan 62. Kemudian surat 25 ayat 63. Surat 14 ayatnya 23. Gitu Bu Aka. Tahiyat maknanya, pemahamannya, hakikatnya itu ya Kang ya. Nah, Ya, hubungannya dengan bacaannya maksudnya kan. Kan oh, bacaannya artinya apa sih? Kan di terjemahan-terjemahan pada umumnya itu kan kayak berdoa kepada Nabi Muhammad kan kayaknya nggak pas gitu loh dengan makna atahiyat di sini gitu. ya, sok Atahiyat awal dibaca. sampai akhir. Iya, dibaca ininya bunyi atahiyatnya gimana? Hmm. Attahiyatulillah. Itu yang paling pendek ya. Attahiyatu lillah. Inilah. Ada yang ada yang lebih panjang. Attahiyatul mubarakatus sholawatut Tayyibah. toyibatu Tayyibah. lillah. Ada berapa Iya, poin? 3. berarti salawat. Attahiyatu al mubarakatu as sholawatu at toyibatu al mubarakatu. Jadi 5 tuh. Iya. Attahiyatul mubarakatus sholawatu toyibatu. Oh 4 ya? 4 apa 5 tadi? Attahiyatul Tahiyatul mubarakatuh mubarakatuh sholawatu assalawatu thayyibatu thayyibatu. lillah. Oh, empat, empat. Coba terjemahkan. Atahiyatu. Apa artinya? Atahiyatu bisa Iya. berarti segala kehormatan. Segala penghidupan. Atahiyatu segala kehidupan. Segala penghormatan. Penghormatan. Atahiyatul mubarakatu. Segala keberkatan. As-sholawatu segala rahmat. Atau yibatu segala kebaikan. Lillah, lillah Itu hanya milik attahiyatul mubarakatuh salawatu. Allah. Allah. milik Allah, gitu kan? Hanya milik Ya. Allah. Milik. Allah. Berarti, Bu, kehidupan kita harus diperuntukkan untuk menghadapi Allah. Allah. kenyataan. Kenyataan. Ya Allah kan realitas. Iya, iya, Kang. Hidup harus seperti realitas, sesuai kan? Hidup Iya. tuh realistis. Kehidupan kita hanya untuk Allah. Jadi jangan ngoyo gitu. Allah maunya harus ngikutin maunya kita, jangan kebalik. Penghormatan, penghidupan hanya milik Allah. Jadi hidup kita hanya untuk tadi Bu, memakmurkan kehidupan kita.
Keberkatan milik Allah, kehormatan milik Allah, kebaikan milik Allah. Allah. Lillah kan? Nah, Iya. kemudian setelah kalimat itu apa? Ada itu Assalamu mu alaika alaika ayuhan nabiyyu nabiyyu warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam bagimu wahai Nabi. Salam bagimu wahai Nabi. Nabi. Warahmatullah wabarakatuh. Rahmat dan berkat Allah juga untukmu wahai Nabi. Nabi. Terus assalamu alaina. Salam juga bagi kami. Assalamu alaina wa ala ibadillahis Ibadillah sholihin. sholihin. Salam juga bagi kami dan hamba-hambamu yang soleh. Sholihin. Sholihin itu artinya orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan. Kebaikan. Nah, baru kemudian syahadat kan? Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi. bahwa tiada ilah kecuali Allah. Oh. Setelah kita ngucapin tahiyat tadi, Iya. kita baru bersaksi karena sudah menyaksikan semuanya kan? Mm-mm. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. 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 Muhammad utusan Allah. Utusan Allah adalah malaikat dan manusia yang hidupnya Manusia. menjadi rahmat bagi semesta. Semesta. Ya gitu. Maka aku pun mesti jadi bagian rahmat bagi semesta itu. Iya. Baru kemudian sholawat. Sholawatullah ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholawatullah ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ibrahim. ali Ibrahim. 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 Fil alamina innaka hamidum Majid. 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 Oh, Artinya kita barokatullah itu nggak ada ya, Kang? Barokatullah. enggak. Oh, jadi, oh ya. Udah tadi di atas. Oh, jadi Gitu. sholawatullah itu ya, ya, ya. Sampai situ aja ya. Ya. Jadi bukan Ya ya. sholawatullah ala Muhammad wa ala ali Ali Muhammad. Muhammad. Kama sholawatullah ala Ibrahim wa Ibrahim ala wa ali ali Ibrahim Ibrahim. fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu apa artinya, Kang? Ya. Apa artinya? Mm-mm. Sholawatullah selalu terculah kepada Muhammad. Muhammad. Ya, Muhammad sosok apa Muhammad konsep? Konsep. Konsep. Kalau konsep berarti sikap terpuji. Puji. Seperti sholawat Allah kepada Ibrahim. Orang-orang yang berpikir logik. Logik. Ya, makanya ada makoma Mahmuda, ada makoma Ibrahim. Ya, makoma Mahmuda, makomnya Muhammad. Ada lagi di Quran makoma Ibrahim. Ibrahim. Jadi ada dua makom di Quran tuh, makomnya Muhammad dan makomnya Ibrahim. Makanya Ibrahim. digandengkan Muhammad sama Ibrahim di tahiyatnya, Bu. Ya, ya, Gitu. ya. Hidup tuh harus terpuji. Supaya terpuji mesti berpikir logik Logik seperti Ibrahim. Tutup lagi berkaitan. salam kan? Tutup Ya. lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nunggu ada yang jawab. Jadi sistemnya Nah, hanya gitu. memberi tak harap kembali ya, Kang. Nah, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi Tak tak harap harap kembali. kembali bagai sang surya menyinari Dunia. dunia gitu. Ya, ya. Nah, gitu. Nah, terus Maka kalau nggak paham gimana? Nah, itu masalahnya. yang nggak paham berarti mabuk. Nah, jadi menyembah asnam nantinya. Asman. Ya, ya. Yang kemarin dibahas tuh. Ya, ya. Jadi mesti ngerti kenapa sih berdiri, kenapa sih ruku, kenapa sih duduk, kenapa sih mesti. Nah, kenapa sih baca ini? Itu kan untuk mengkonsentrasikan kita, memfokuskan kita supaya paham gitu. Halo? Kadang-kadang yang nggak Ya, pahamnya ya, tuh ya. antara gerakan dan bacaan itu
kenapa kok gerakan ini bacaannya ini ya, kenapa kok pas gitu bacaannya itu ya gitu. Jadi memang kadang-kadang maknanya berdiri tahu, maknanya ruku Nah, sekarang tahu, tapi kan ternyata yang kenapa bacaannya yang itu. ya, yang wajib bacaan itu pertama niatnya, takbiratul ihramnya, Fatihah dan ayat-ayat Qur'annya. Sisanya selain tasahud ya, Ya. itu dianjurkan sunnah. Oh. Ketika ruku itu yang wajib itu tumak ninahnya, Bu. Hmm. Kenapa ada bacanya untuk mengukur minimal tumak ninahnya? Tumak ninah itu diem sejenak itu. Diam sejenak. Ya. Makanya dulu orang-orang para ulama bilang minimal 3 kali ya. Nah 3 kali itu udah cukup Oh. disebut tumak ninah namanya. Oh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Subhanallah. subhana. Nah, udah cukup. Ya, Boleh ya, nggak ya. lebih dari itu? Boleh. Tumak ninah itu diem setelah bergerak. Diemnya tuh kan terukur. Minimal Ya. 3 kali subhanallah gitu. Jadi Oh, itu tasbih bacaan di sujud, bacaan di ruku tuh untuk supaya untuk menahan kita batas. supaya jangan gerak dulu, diem dulu namanya Ya, tumak ya, ya, ninah gitu. ya. Jadi ada batas Tumak ninah waktunya gitu. ada Ya, ya, batas minimal ya, minimal ya, diemnya gitu. ya, Dan ya. hidup kan mesti tumak ninah tuh tarapti, jangan gurung gusuh apa gurung gusuh tuh ya bahasa itunya. Gurung gusuh apa Buru-buru, ya? Buru-buru, gesa-gesu, Terburu-buru. tergesa-gesa. gesa-gesu. Tergesa-gesa bukan berarti cepat sampai. Ya, gitu. Jadi yang wajib kan hanya 13 dari semuanya sebetulnya. Sisanya hanya tambahan-tambahan aja. Untuk ngukur aja, ngukur tumak. Yang wajib kan diem sejenaknya tadi. Diem. Berdiri, Ya. ruku, diem dulu. Sampai kerasa posisinya. Nah, baru bergerak lagi. Batasnya Oke. minimal 7 kali, 3 kali tasbih tadi. Subhana rabbiyal azim. Jadi Rabbil azim. tumaninanya pada saat kita ruku kita membayangkan berterima kasih dan bersyukur kepada Ya, angin apa udara gitu ya kan. sedang Ya, meresapi itu posisi ya, ya kan. metafora dari udara tadi kan. Oh, Resapi, bayangkan resapi itu apa namanya? Direnungkan ya. Ada perenungan di situ, Bu. Ketika sujud renungan tentang air gitu. Ketika berdiri renungkan tentang pohon. Ketika ruku renungkan tentang udara yang berhembus. ya. Ketika sujud renungkan tentang air yang mengalir gitu. Ketika Ya. duduk renungkan tentang bumi yang kokoh, bumi yang subur gitu. Jadi sebetulnya kan kayak gini, sholat itu kan harus khusyuk. Mm-mm. Khusyuk itu kan bahasa lainnya meditatif, Bu. Iya, Meditatif, kontemplasi, sadar saat ini di sini sekarang ngapain kita gitu. Tapi terhubung gitu, iya, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan makhluknya iya, iya. gitu. Karena kita nggak connect pikirannya ya nggak terhubung, dia Karena lama-lama malah sibuk, ngantuk. karena sibuk dengan bacaannya, jadi malah nggak konsentrasi nih mesti Nah, ngapain sih gitu. itu jadi malah jadi nggak konsentrasi dengan rasanya gitu. Rasanya, iya, iya, iya kan. Iya, Jadi nggak kerasa iya, gitu. alhamdulillah. Terima kasih Kang Iip. Sama-sama Ibu Aka udah nanya terima Terima kasih ya. kasih Kang Iip. Ya, makasih. Oke. Yang lain, ayo. Sementara pertanyaan yang ada tadi itu, siapa lagi yang mau bertanya Saya sesuai Kang dengan Iip. apa yang telah. Monggo, monggo. Ya, maaf Kang Iip, berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Aka. Saya itu kan belum bisa melakukan gerakan-gerakan dengan sempurna. Saya itu sholat Ya, dengan duduk, kadang dengan tidur. Itu gimana Pak Kang Iip? iya, nggak gimana-gimana, Pak. Ini ayatnya. Aman, aman. Ya, Ya, mana tadi ayatnya? Keluar ya. Surat, ini ayatnya ya. 4, 4, 100. Bukan ini, bukan ini. 101. Bukan ini ya, 103-nya ya. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah
di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, Hmm. duduk, dan di waktu berbaring. Baring. Kemudian apabila telah merasa aman, nyaman, udah sehat kembali, dirikanlah sholat sebagaimana biasa. Biasa. Berarti ada sholat yang tidak biasa. Namanya Hmm. kosor. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Ya, mengkosor artinya meringkas. Ringkas. Dalam keadaan tertentu, kita boleh sholat dalam keadaan berdiri. Misalnya dalam perjalanan dari antar kota nih, naik kereta api Tapi nggak dapat duduk, tempat duduk. Sholatnya sambil berdiri. berdiri, Yang udah dapat duduk, kalau berdiri kayak ditempatin orang nggak duduknya? Ditempatin. Nah, berarti sembahyangnya sambil duduk atau duduk, berbaring. Orang yang sakit berdiri. nggak bisa berdiri, bisa duduk nggak? Bisa. Enggak, Nah, udah sambil duduk sembayangnya. Duduk udah nggak kuat, berbaring boleh nggak? Boleh. boleh. Berbaring. Yang penting apa? Ingat Halo? Allah. Nah, Allah. gitu. Karena sholat pada hakikatnya adalah mengingat Allah. Allah. Allah nih. Tuh ayatnya nih. Sembahlah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku Allah. dan dirikanlah sholat untuk apa? Mengingat aku, ya. Boleh nggak sambil berdiri? Boleh, Sambil duduk? boleh. Boleh. Berbaring, Berbaring? boleh. Boleh. Boleh, Tengkurap? boleh. Boleh. Terbalik? Ya, gitu. Kalau sudah merasa aman, merasa nyaman, merasa sehat, seperti biasa lagi. Nggak kuat, ya berdiri Ya, aja, atau duduk aja, atau berbaring sah aja. ya Kang, terima kasih Kang. Iya, sama-sama. Udah, jawab. Udah Kang. Oke, yang Udah. lain. Monggo. Yang lain. Oh, Mbak Ratna, Mbak Dini, Bu Ami, monggo kalau mau tanya. Udah hatam semua. Udah kata. Nanya Kang Ip. Oh, Nah, silakan. Mas Udah, Batra. nanya ini mas sharing lah, bukan nanya. Yo, Tentang ayo makan sharing. daging Kang Ip. Ya, Tentang makan daging. ya gimana? Tentang mana lagi gimana? Toto kan udah nggak makan daging nih Kang Ip. Wah, nyalip Wah, nih. Bayangin aja Kang Ip. Daging aja nggak kita makan apalagi kawan. Maka kan nggak boleh bunuh kawan. Kita tidak boleh membunuh makhluk hidup kawan. Ya, oke. Itu Apa fase-fasenya di berapa aja Kang Ip ya? maksudnya fase gimana? Kan udah nggak makan daging apa yang nggak berkaki. Oke, Terus jadi Pak, heeh. ya Enggak, ada polanya pertama nggak gitu maksudnya? ada. Jadi belajarnya pertama tidak makan daging atau tidak sebetulnya bukan nggak makannya ya, tapi tidak Ah, boleh membunuhnya itu yang penting. waduh, Tidak, hmm, gimana tuh Kang? ya Pembunuhnya? makanya diawali dengan tidak makan aja dulu ya. Oh Itu iya iya iya. tidak makan daging itu baru langkah awal sebetulnya, belum finish. Tidak Oh, makan daging. Itu pun masih dibatasi daging hewan darat, ya. daging hewan darat. Nah, Ah, hewan laut kan masih boleh. Nah, iya.
Tahap berikutnya bukan hanya hewan darat yang tidak makannya, hewan yang berkuku. Ya, sama hewan juga Hewan yang nggak sebetulnya. berkuku. Ya, berkuku itu kan unggas kan, berkuku kan. Pokoknya berkuku, tidak makan Ya. jeroan, tidak makan lemak, Nah, tidak makan yang apa tuh, yang bercakar, yang berkuku sama. Nah, berikutnya jangan ah, membunuh hewan. semua hewan, Kang Ip. Semua ujung-ujungnya yang masih Yang tidak dibolehkan, disengaja gimana, Kang Ip? ya tidak sengaja lain cerita, lain Hmm. cerita Nah, gitu. misalkan Ini Boto ayat. kan clean up tuh, sering clean Ajar. up. Heeh. Ada yang kebunuh. Nah, itu kan ya kan banyak tuh hewan-hewan tuh, Kang Ip. Oh, salah Pas di sendiri kenapa sampah itu ditutup? kan banyak. Mm-mm. Iya, makanya kan Kan gini, di nah, ya kan sebelum sebelum melakukan kegiatan apa tadi istilahnya clean up, bersih-bersih kulin, sampah. kulin, kulin up kan? Nah, di situ kita munajat Ah, dulu kepada Tuhan, bilang sama semua makhluk supaya minggir. Ya ada ritual agak dulu sulit, Kang Ip. sebentar. Banyak belatung, Kang Ip. Iya, makanya makanya di situ munajat dulu tuh sebentar tuh ada ritual dulu ya, munajat dulu, Hmm, minta ampun kalau ada binatang yang kebunuh di hmm, situ. hmm. Ya niatnya Oke, oke. menyempur menyempur nakan. Menyempurnakan. Ya menyempur supaya supaya dia cepat Iya, pindah siap, Kang alam. Ip. Sama ketika kita harus iya kan? Ketika kita Ganti baju. ya niatnya menyempurnakan makanya doanya Bismillahi Allahu Akbar. Kalau ada binatang yang terbunuh, semoga segera disempurnakan. Ya Maka, kan? Ya kan perjalanan dia masih di situ waktu itu siap, biar siap, Kang. naik cepat naik pangkatnya. Iya. Ini maaf, Gitu. Kang Ip, nggak ditampilkan video tatap mukanya, sinyal. Oh iya, nggak apa-apa. Intinya kan gini, kita tidak boleh membunuh jiwa gitu loh. Nah, Oh iya, Kang Ip. untuk bisa sampai ke tidak membunuh jiwa, ya tadi kan latihannya tidak makan daging dulu, gitu. Kita makan daging, Kang Ip ya. Nah, ini coba lihat ayatnya nih. Surat berapa ayatnya? Surat 6 151 ya. 6 151. Nih ayatnya nih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Hmm. Yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Nih, jangan Berbuat baiklah mempersekutukan. terhadap kedua. Ya, Ya, terus? berbuat baiklah Ah, kepada orang ibu bapak dan oke, janganlah terus? kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu mematuhinya. Intinya kan ini, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Kalau nggak ada sebab. Oh iya. Kalau kita mau bersih-bersih, ada belatung di situ ya, wayah namanya kenapa di situ? Membunuh Iya sih, jangan membunuh. kadang-kadang Hmm. kadang-kadang ketemunya kayak gitu Kang Ip, di sampah-sampah itu ya banyak kayak hewan-hewan. Terus kadang-kadang apa termenung, bukan penung ya, lebih ke melongo, itu apa sih ya bahasanya ya? Ya, ini, Tersimak. iya, Nah, ini kasih tersimak ayat. mereka kok ada di sini ya. Nah, ini kasih ayat ya.
Kasih ayat nih. Hmm. Suratnya 27, ayatnya 82. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Waduh, Siapa dia? binatang melata nih. Siapa dia? Ular bukan ini Kang Ip? Ya pokoknya melata tuh yang ngerayap, yang ya kayak gitu, sama aja. Belatung. Waduh, oh iya. Asal Siapa jangan ular mereka? lah Kang Ip ya. Iya. Iya, siapa mereka Sesungguhnya itu? manusia Manusia tuh. kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu. Oh, iya. Jadi dulunya siapa dia? Manusia Kang Ip Ya, yang mana? yang jadi belatung, yang Ya, melata. Dabah, dabah. hanya mereka kan nggak bisa ngomong. Iya Ya, ya. coba terusin. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Ada family-nya, ada ordonya kan macam-macam tuh. Jenis Iya, belatung, iya, jenis iya. ular, jenis cacing, jenis apalagi kadal, jenis apalah kecoa. Itu kan mereka ada berkelompok kan, ada family-nya, ada Heeh. ordonya, Oh ada iya. Melata tuh kan banyak kelompoknya tuh. Nah, Heeh. lanjut. Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya? Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Lanjut. Dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebabkan kezoliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Jika mereka bisa berkata-kata akan ngomong apa kira-kira? Wah iya juga. Waduh kabur itu Kang Ip. Nggak jadi bersih-bersih kalau mereka berkata. Jika mereka bisa berkata-kata, kira-kira mereka bakal ngomong apa kira-kira? Kira-kira. Ya, Iya ayo. ada dua kalau merekanya. Mau merekanya. Waduh agak ini juga ya. Kalau Udah belatungnya jadi. itu tersadar. Kira-kira kalau mereka bisa berkata-kata dan kita dengar kata-kata dia, kira-kira mereka bakal ngomong apa tuh? Oh, iya. Tolong. Tolong kan? Iya itu sih. Minta Itu Itu sih. ampun. gimana? Cuman kitanya yang Gimana kabur nolongnya? itu. Tolong, tolong aku gimana? Ya udah, gue matiin ya biar cepet pindah. Oh, jadi Ini ayatnya justru nih. bisa bisa menolong ya, Kang? Makanya niat kita menyempurnakan kalaupun mereka terbunuh. Terbunuh ya, bukan. Oh Ini iya Iya saya iya kan? ya. Lo kan kita niatnya bukan mau bunuh makhluk, tapi mau clean apa tadi? cleaning ini ya, Clean up, cleaning Clean up, clean clean up. up. clean Clean up up. kan? Bersih-bersih. Kita mau bersih-bersih. Mereka nongkrong di situ salah sendiri. Makanya Hmm. niat kita bersih-bersih. Ada jiwa yang terbunuh, semoga jiwanya segera disempurnakan gitu. Iya, iya, iya. Oh Karena iya kalau iya. mereka bisa ngomong, pengen balik lagi. Ini ayatnya nih. Amin. Ini ayatnya coba baca ada. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini mau ngapain kan ya? Memperbaiki diri. Minta minta balik, ingin memperbaiki diri. Tapi kalau tubuhnya belatung, gimana memperbaikinya? Tubuhnya ular gimana memperbaikinya? Tubuhnya kadal gimana memperbaikinya tuh? Tubuhnya Hmm. kecoa yang ada orang gila dikeprek. Disempurnakan. Iya makanya niatnya kita menyempurnakan. Mereka ingin balik lagi ke dunia. Bisa tuh baca terusin ayat berikutnya. Agar apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Jadi mereka dulu ngapain Sekali-kali aja? tidak. Eh, Iya juga ya. jadi dulunya mereka ngapain aja?
Mereka ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh. Halo? Iya. Jangan sampai gitu nih kejadiannya. Tuh. Udah jadi pelatung baru Jadi dapat teriak-teriak. air serem nih gara-gara nggak makan daging nih. Ya, Gara-gara nanya nggak makan daging, ayatnya lumayan-lumayan merindingkan ini Kang Ip. iya. Makanya kenapa nggak makan daging? Ya Allah, itu kan ada jiwa-jiwa di situ lagi berteriak-teriak. Iya ya, Kang Ip. Ya, terus kali-kali tidak. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan. Sampai hari, Sampai hari mereka dibangkitkan. jadi yang mereka tunggu apa? Dibangkitkan, Kang Ip. Kalau kalau nggak mati kan nggak dibangkitin lagi. Kan makanya kematiannya itu Iya. kan mempercepat siklus. Oh iya, iya, iya. Iya tuh. Mungkin mereka muncul karena minta biar cepet naik Dibunuh. ini ya. Jadi dia memang sengaja muncul gitu kali supaya Bisa jadi biar biar mereka Dibunuh. terbunuh. iya iya. Oh, iya juga Iya, ya. Bisa atau jadi. iya kan pengen segera bangkit lagi. Kan kalau mati kan keluar lagi jiwanya. Hmm. Halo? Iya. Oh, makanya kalau suruh Iya, minggir pada halo. nggak mau ya kan? Lebih Ya, baik mati dia kan. Kalau suruh minggir pada nggak mau, berarti dia nggak lebih mau. baik mati. Kan iya lebih mereka pengen mati. Oh iya iya. Ya, gitu. Duh, Oh. Gimana, Mas? kayak di film Nabi Nuh, ngebayanginnya. Aduh. Iya, iya, iya. Itu. Tapi di badan enteng loh Kang Ip, kenapa ya? Atau iya, kan daging merahnya udah berkurang. Oh iya. Jadi lebih enteng Siap-siap badannya ya. lebih gitu. Lebih clean, lebih clean, lebih 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 apa Lebih ya. namanya? Lebih kalem juga. Makanya ketika Lebih dia nguli lebih Quran nggak lebih galak. Lebih kalem. jadi nggak beringas, nggak beringas. Eh, Aduh, ya Allah ya Rob, kasihan ya para belatung. Aduh, Mm-mm. Masih galak. iya masih kalau masih makan darah merah ya masih galak, masih beringas, gitu. Karena ada Iya, iya. jiwa-jiwa hewan yang dikonsumsi yang masih menderita. Ya. Aduh, Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu mau ingin mencoba? nyoba apa? Nyoba jadi belatung. Nggak makan daging. Jangan dong Bang. Ini hubungannya dengan vegetarian atau gimana, Kang? Apa bicara 4 bulan haram? Iya, kan gini ceritanya ya. Ini ceritanya. Buka lagi ayatnya. Suratnya 80. Bentar. Oh, 8, oh, 89 ini. 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Begitu. Hendaklah manusia itu memperhatikan Makanannya. Makanannya. makanan. Ya, jangan salah Makan. 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 Apalagi makan temen kan repot urusannya tuh. Hmm. 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 Jadi ada makanan yang dianjurkan, ada yang dilarang, ada yang boleh-boleh aja gitu. Hmm. Yang dianjurkan dalam Quran tuh banyak makanannya. Kalau mau daging, daging putih berarti hewan laut. Ya, dibanyakin sayur sama air. Airnya ada 7 macam, ada salsabil, ada tasnim,
Ada khomer, ada laban, ada kafur, ada zanzabil. Di Quran tuh ada air-air yang disebutin di Quran tuh. Gitu. Nah, lebih ke alkalin airnya. Ya, makan-makan yang tadi, yang daging merah dikurangin. Kalau bisa stop gitu. Stop Halo? sama sekali. Ya, saya Stop sama perhatikan. sekali. Ya, Iya, kalau bisa. Tapi nggak bisa masih ada toleransi 6 bulan. galak. Toleransi. Ya, itu Masih pun pengen porsinya. galak, Pak. Iya, itu pun porsinya 1:7 porsinya. Iya, Satu iya banding kalau itu 7 ya. 1:7 porsinya, Pak. Mm. Dibanding non daging ya. Iya, iya, iya. Gitu. Mm. Jadi ya porsi ya jadi bebersih Pak harusnya mah ya. Iya, bebersih. Ya, Aduh. ya, mau bicara makanan dalam Quran. Ya, Perang aja deh. makanya kalau kita bicara Astagfirullahaladzim. ya perang kan masih butuh semangat. Nggak tahu lah kalau udah dikasih perintahnya ya ikutin aja ya. Itu Iya. aja. Ya Nah, ngalir aja kejadian lah. nggak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapanku. Itu kata-kata yang harus kita ingetin. Tapi perintahnya udah dikasih ya, ikutin aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. kan ini. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, Dah, karena ayatnya perhatikan makananmu. Nah, kena. yang pertama penting diperhatikan adalah tentang halalan. Yang kedua toyiban. Yang ketiga tidak israf. Itu 3 aja minimal. Yang pertama perhatikan makanan itu halalannya. Halalan itu secara mudah gini. Mudah didapat, mudah dicerna. Mudah didapat, mudah dicerna. Hmm, Ya, hmm, kan gini. Setiap tempat punya jenis makanan tertentu. Karena tempat hmm, itu di karena di tempat itu ada makanan yang mudah dan mudah didapat dan mudah dicerna. hmm, Ya, yang kedua yang diperhatikannya toyiban. hmm, Toyiban itu artinya makanan yang baik, menarik selera, sedap, elok, bagus, berguna, mengandung rempah-rempah bermanfaat bagi kesehatan tubuh. hmm, Namanya toyib. Nah, yang hmm. ketiga, jangan berlebih. Latus rifu, La jangan berlebih. tasrifun. Hmm, Iya, kalau berlebih masalah lagi. hmm, hmm, Nah, tahu lebih tidaknya di check up aja, cek kesehatan. Darah Bapak udah kelewat nih, kolesterolnya udah kelewat, jangan tambah lagi. Gulanya udah kelewat, jangan tambah lagi. hmm, Harus pas, ukurannya mesti pas. Jangan kurang, hmm. jangan lebih. Insyaallah. Nah, gitu. Ada makanan yang sudah ditetapkan keharamannya. Apa? Hmm, Bangkai, darah, dan hmm, lahmal hmm, khinjir. hmm, Apa bangkai, darah, dan daging khinjir. hmm, Daging khinjir apa? Daging yang sudah basi, busuk, bau, beracun, berbahaya. hmm, Termasuk bangkai juga di dalamnya. hmm, Gitu. Khinjir juga bisa termasuk hewan yang bermata sipit dan belok. Sipit karena alami. Dia sensitif kepada api. Belok itu binatang berdarah panas, hewan buas. Jangan dimakan, dimakan habis dia. Tidak bisa ada pengendali pengendali lagi di hutan, hmm. di savana gitu. Jadi hewan buas itu Ya, kan untuk mengendalikan populasi penebar supaya keseimbangan alam. Ya. nah kembali untuk keseimbangan alam gitu. Hmm, Ya ada makanan yang disebut makanan kotor, makanan yang mengandung kotoran minyak. Makanya hmm, tadi Makanya tadi ada orang-orang di ajaran Kristen Ortodok tadi tidak makan makanan yang berminyak. Nah, hmm, itu berbahaya gitu. Misalnya Bapak Ibu suka beli gorengan di pinggir jalan yang minyaknya udah hitam.
Itu makanan Hmm. berminyak namanya. Bahasa Koreanya Ya. jakum namanya. Gitu. Nah, ada makanan yang dulunya boleh, sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena sudah rentan gitu. Nih contohnya, 146. Hmm. 146. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada orang-orang Yahud kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Dan kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, atau usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sungguhnya kami adalah maha benar. Sadaqallahul azim. ayat ini untuk orang Yahudi apa untuk kita? Untuk kita, Untuk semua manusia, Ya kan, termasuk kita jin dan kita. alam-alam yang lain. Tapi ini di sini tertulisnya orang-orang Yahudi. orang Wa alal rentan, ladina hadu. orang Wa rentan, alal ladina, iya. Hadu kenapa diartikannya Yahudi di sini? Hadu salah satu artinya adalah orang yang berjalan pelan, suaranya lirih. Apa tuh maksudnya? Kalau jalan pelan nggak bisa sprint. Kalau bicara udah lirih nggak bisa demo. udah rentan, Berarti Sakit. udah rentan, rentan, udah bukan jompo ya. Udah rentan, udah sepuh. rentan, rentan. Lebih kerentan sebetulnya. Hadu itu kan berpetunjuk. Ya, dan terhadap orang-orang yang sudah rentan. Jalan Rentan. udah nggak bisa cepat, nggak bisa sprint. Bicara juga udah lirih, ya rentan. Maka, maka, nih, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ada nggak binatang yang nggak berkuku? Halo? Binatang yang Ada nggak ngep, berkuku, Apa? cacing. kan? Makan cacing. Ya, ya coba. Kan, kan nggak Kepada berkuku. bagi orang-orang yang Di dalam rentan. Udah banyak kode gitu. Ya makan ini kerasa ini, makan itu kerasa itu, gitu kan? Membuat sakit ya, membuat sakit. Nah, dua itu ya. berarti hadu kepada orang-orang yang hadu, orang-orang yang rentan. Makan ini, makan itu masalah itu kan gitu. Nah, maka kepada orang-orang yang hadu, yang sudah rentan, kami haramkan segala binatang yang berkuku, ayam prek, ya, burung prek, bebek prek, dan dari sapi dan domba. Ayo, nggak makan daging lagi. Kami haramkan Kolesterol, atas mereka lemak. Tuh, kolesterol lemaknya, tinggi, kolesterol dari kedua binatang tadi. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya. Apa tuh namanya? Nah, bukan lemak, si urat jando itu ya. Apa namanya jando apa namanya? Atau yang di perut besar dan usus. Atau yang bercampur jerawat, dengan tulang. Jeroan nih. sumsum, sumsum Jeroan, tulang. usus, sumsum tulang. Wah udah nggak boleh. Demikianlah kami hukum mereka. Karena dulu mereka sudah berlebihan. Berarti udah lewat batas dulu. Mereka mungkin udah kebanyakan makan lemaknya. Iya, Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Bagi itu sudah kelewatan dulunya. Berarti udah over. Ya, rakus. udah dulunya rakus teuing badananya. Dulunya Iya, sih boleh, sekarang udah nggak boleh. Ya,
Nih ayatnya, surat 4 160. Dulu boleh ini, sekarang udah nggak boleh. 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahud, kami haramkan atas mereka yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah. Sadaqallahul Begitu. azim. Dulunya halal, sekarang udah nggak boleh. Kalau sudah hadu, tapi orang Yahudi gini, orang-orang Yahudi makan yang berkuku nggak? Kayaknya enggak ya. Nggak. Makan jeroan nggak? Mereka Nggak. Ya, pantang kalau nggak salah. Mereka banyak makan apa? ikan. Ah, pada pinter nggak? Iya, Iya. Jadi kalau kita mau pinter, ya jangan makan ini. ya. Yang Berat berkuku, ya. lemak, jeroan. Nah itu. Makanya mereka pinter. Karena tubuhnya Hmm. fresh. Ya ada prenya kan. Iya. Gasol juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mana? Gitu ya. Halo? Halo, Ya, sudah fokus. jam 10. Ah, Ya, udah pada tidur? Masih ada yang mau ya, bertanya? fokus. Ya maaf ketinggalan di ujung, tiba-tiba ngeramein. Punten. Iya, dari awal. Eh, Tadi udah habis ngacak-ngacak, aduh, habis ya perang ikut ya. Bismillah lah Pak, kumaha deui atau tugas ya. Oh Ikutin aja gitu. lah Pak. Gimana cerita ke depan, insya Allah yang baik-baik. Iya. Jadi ikut-ikutan aja di sini mah. Lat ketinggalan punten, punten. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah her, insya Allah her. Gimana Pak Toto? Ya Kang. Cukup? Cukup. Ya. Pak Ya, Dadun, ada pertanyaan Pak Dadun? ada yang mau Halo? bertanya lagi? Atau menambah? Kalau sudah, Kalau terserah sudah, ini ya, mau ngasih lagi pelajaran, monggo. ya nggak boleh maksa. Saya Nggak nggak boleh. kepaksa, maksudnya sayanya yang maksa. Ada ini Kang, ada sedikit pertanyaan nih judulnya. Kalau dari semua pembahasan tadi kan lemak ini tuh berlaku untuk orang dewasa gitu. Ada spesifik itu nggak ya Kang? Karena setelah punya cucu nih Kang, banyak ilmu pengetahuan jurnal yang menyampaikan sampai usia 2 tahun justru yang terbanyak harus dikasihkan kepada anak-anak usia kok lahir, mulai boleh makan sampai usia 2 tahun tuh justru yang mengandung protein hewani. Ya, Jadi lemak, daging, memang sampai usia 2 tahun untuk perkembangan otaknya itu adalah menu konsumsi yang terbaik untuk perkembangannya. Ada nggak ya ya, itu Kang? iya. Yang dilarang tadi yang sudah adu kan, udah rentan Bu. Tentang Oh, jadi Ren- itu semua memang berlaku untuk sampai di usia yang sudah rentan ya kan ya. Iya, Iya, kan yang semuanya kan bermasalah. semuanya ada saatnya kan. iya, Kapan iya. boleh, kapan nggak boleh. Boleh ya. Heeh. Malam-malam musim musim hujan Bu, lagi dingin makan semangka, boleh nggak? Nggak Enggak, boleh Kang. bengep. Perut kayaknya. Musim musim Boleh hujan, aja, tapi nggak pas ya. nggak? Nah, Oke. semuanya ada waktunya, ada Ada saatnya. waktunya. Mm-mm. Iya, iya. Jadi iya, 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 paham, ngerti nggak? Atau Oh. nanti kalau mau lebih dalam dilihat atau dicari jurnal tentang golongan darah. Terus makanan yang cocok apa, yang nggak cocok apa gitu loh. Iya, 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 itu ada diet itu juga ada memang ya Nah, penelitian dari gitu. makanan kan risetnya Tuh, tentang mana yang boleh, mana yang nggak kemarin. boleh gitu. Gitu. Iya.
Terima kasih Kang Iip. Sama-sama. Kalau Halo, sudah tidak terus ada, Ya, sudah jam 10. Pak Uki, Oke, mau ya. nanya? Pak Uki mau nanya. Kalau enggak, kita akhiri. Mm-mm. Terakhir sebelum tutup, saya minta maaf ya. Maaf lahir batin, dunia akhirat, banyak ngomong, banyak salahnya. Ya makanya besok Ramadan mau diem lagi nih, mingkem dulu ya. mm. Saya titip Ming diem ya Kang. Insya ya Allah silaturahmi sebelum berdiam. mingkem dulu. Di Ramadan nggak ada Zoom, Kang Ip. Nggak Nggak ada ada, Ayo, mingkem habis. kecuali Mau mingkem. ya kecuali hari Jumat atau malamnya saya laporan hasil mingkemnya ya. ya. Ya, Gitu. ayo. Eh, Nanti dibuka kelas lagi ya, Zoom untuk laporannya ya. Oke, Gitu. siap. Oke, Sehat terima ya Terima kasih kasih, Kang. Kang ya. Ip. Ya, ya, saya terima kembalikan kasih. ke Pak Gatot lagi, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat menjalani itu sampai nanti selesai tuntas dan mendapatkan sesuatu yang baru untuk kita semua. Saya Amin. rasa Sehat udah. cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih Kang Iip. Terima kasih Eh, Kang Iip. Terima kasih semuanya. Ya, kita Terima tutup mohon dulu kasih, ya. terima kasih. Masih Kang Terima Ip. kasih. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya.